Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah semua jiwa ke dalam surga, terutama jiwa Romo Fani yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah semua jiwa ke dalam surga, terutama jiwa Romo Pani yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa dalam surga, terutama jiwa-jiwa kami yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melanjutkan dengan Misa Requiem. Misa akan dipersembahkan oleh Romo Agus Sulistyo, Romo Dama, dan Romo Paulus. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudariku, para Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudariku. Saya akan membacakan riwayat hidup almarhum Romo Stefanus Vanihure. Romo Stefanus Vanihure lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 1967. Putra bungsu dari pasutri, almarhum Bapak Hendrikus Hure dan almarhum Ibu Katarina Sartini Lehang. Beliau menyambut panggilan sebagai calon imam dengan menjalani pembinaan di Seminari Menengah Santo Vincentius Apaulo Garum pada tahun 1985 sampai dengan 1989. Dengan kemantapan pilihan sebagai imam diosesan, Romo Vani menjalani pembinaan di tahun orientasi rohani interdiosesan Malang pada tahun 1989 dan melanjutkannya di Seminari Tinggi Interdiosesan Giovanni 23 Malang pada tahun 1990 sampai dengan 1997. Beliau menerima tabisan diakon pada tahun 1997 dan ditabiskan sebagai imam Keuskupan Surabaya oleh Monsinyur Yohanes Hadiwikarto di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya pada tanggal 15 Agustus 1997 dengan moto "Hendaklah kamu selalu berakar dalam Dia", yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 7. Imamat yang diterima sebagai anugerah dari Tuhan dihidupi oleh Romo Vani dalam karya perutusannya, yaitu sebagai berikut. Pastorekan Paroki Santo Yusuf Blitar dari tanggal 1 September 1997 sampai dengan 1 Juli 1999, dan kemudian menjadi formator dan juga kepala sekolah seminari menengah Santo Vincentius Apaulo Garum dari tanggal 1 Juli 1999 sampai bulan Juli 2004. Dan Romo Vani mengikuti kursus spiritualitas di Arfi, Filipina pada bulan Juli 2004 sampai dengan April 2005. Kemudian beliau melanjutkan perutusannya sebagai formator Seminari Tahun Orientasi Rohani Interdiosesan Malang dari bulan Mei 2005 sampai dengan 15 September 2005. Karena setelah itu beliau menjabat sebagai pejabat sementara Direktur Seminari Tahun Rohani Interdiosesan Malang dari tanggal 15 September 2005 sampai tahun 2006. Kemudian dengan berdirinya Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney, beliau diutus menjadi direktur pada tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan 4 Agustus 2009.
Kemudian Romo Fani menjadi rektor pertama dari Seminari Tinggi Providensia Dei dari tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan 1 November 2011. Selanjutnya, Romo Fani menjadi pastor rekan di Paroki Santo Yosef Mojokerto pertanggal 1 November 2011 sampai 30 September 2014. Dan beliau menjadi pastor kepala Paroki Santa Perawan Maria Gresik sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 1 Juni 2018. Dan selanjutnya kembali Romo Fani menjadi formator Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney dari tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tahun 2019. Dan beliau tinggal di Wisma Keuskupan Surabaya untuk perawatan kesehatannya sejak tahun 2019 dan oleh almarhum Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, beliau ditunjuk sebagai penasihat kuria Keuskupan Surabaya. Senyum dan kelembutan Romo Fani adalah ciri khas kesaksian hidup imamatnya yang berakar dalam Kristus, Sang Gembala yang baik. Kehadirannya membawa sukacita bagi siapapun yang dijumpainya. Hidup rohaninya menjadi oase bagi semua orang yang datang kepadanya. Dalam kesetiaan perutusan imamatnya yang senantiasa berpengharapan, beliau berjuang dalam penyakit yang dideritanya. Namun demikian, penderitaan tidak menghalangi semangat beliau untuk berbela rasa, khususnya dengan para rekan seimamatnya dalam pelayanan umat. Romo Fani membaktikan diri untuk menulis beberapa buku sebagai buah refleksi imannya yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Buah penanya tersebut antara lain buku-buku yang berjudul Pilar Para Kudus, kemudian Jalan Cinta Bunda Maria, dan secara khusus refleksi atas pengalaman sakitnya, ia tulis buku dengan judul Senantiasa Berharap. Kemudian beliau juga menulis tentang malaikat dengan judul Akulah Malaikat yang Melayani Allah, dan yang terakhir diterbitkan bukunya yang berjudul Dalam Bimbingan Roh Kudus. Dalam pembicaraan dengan kami, Romo Fani sebetulnya sedang atau mungkin bahkan sudah menyelesaikan tulisannya yang berjudul Kesaksian Musa. Dan dalam pembicaraan juga beliau merencanakan setelah menulis buku tentang kesaksian Musa, beliau bermaksud menulis refleksinya tentang transfigurasi. Rupa-rupanya itu menjadi isyarat, saya kira secara pribadi dalam pembicaraan, karena saya seringkali melayani buku-buku untuk penulisan apa yang menjadi bahan tulisannya. Saya sempat memberikan 2 buku tentang transfigurasi, dan rupanya transfigurasi ini yang sudah dialami Romo Fani dengan wafatnya pada tanggal 12 April 2024. Kesaksian hidup dan iman Romo Stefanus Fani Hure sungguh berakhir dengan gemilang yang kita bisa refleksikan dari 2 Timotius bab 4 ayat 7. Pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 8.45 pagi di Rumah Sakit Katolik Santo Vincentius Apaulus Surabaya, beliau berpulang ke rumah Bapa. Kita percaya bahwa kasih Allah yang telah dihidupi dalam imamat Romo Stefanus Fani Hure akan membawa beliau untuk tinggal dalam kasih-Nya yang abadi, sebagaimana hidupnya senantiasa berakar dalam Kristus. Semoga Allah yang Maha Rahim memberikan damai abadi di dalam kasih-Nya. Romo Stefanus Fani Hure, doakanlah kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan memulai perayaan Ekaristi ini sebagai ungkapan syukur kita atas perjuangan hidup dan kesaksian hidup dari Romo Stefanus Fani Hure.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para romo, bruder, suster, frater, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini bersama-sama kita menunjukkan hormat dan kasih kita mengantar perjalanan Romo Stefanus Vanihure memasuki kehidupan abadi, mengantar jenazahnya ke persemayaman yang terakhir. Memang peristiwa kematian selalu menyisakan perasaan duka, kegelisahan dan pertanyaan. Namun dalam iman Katolik, karena hidup kita dalam gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, kita percaya bahwa kematian bukan mengakhiri hidup, namun mengubah hidup dari yang fana menuju kepada yang abadi. Dengan menyadari bahwa kita sering jatuh pada cinta diri, terkadang sulit untuk ikhlas merelakan yang fana, dan banyak kali jatuh dalam dosa, marilah sesuai dengan layak dan pantas kita merayakan upacara suci, kita memohon ampun kepada Tuhan, menyesali dosa dan kesalahan kita. Bersama-sama kita memohon ampun. Saya mengaku. Dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara kalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, Engkau memanggil Romo Stefanus Vanihure pulang ke rumah bahagiamu. Semoga berkat misteri kebangkitan putramu, Romo Vani beristirahat dalam damai abadi bersama Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku haus akan Dikau ya Tuhan. Hatiku haus akan Dikau ya Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Hatiku haus dan rindu akan Dikau, seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Hatiku haus akan Dikau ya Tuhan. Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediaman-Mu, untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku memegahkan Dikau. Hatiku haus akan Dikau ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau seumur hidupku, menadahkan tangan kepadamu. Hatiku Kau kenyangkan dengan santapan lezat, mulutku memuji Engkau sambil bersyukur. Hatiku haus akan Dikau ya Tuhan. Sebab Engkau yang menolong aku, di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Hatiku haus akan Dikau ya Tuhan. Adalah yang pertama-tama bangkit dari alam maut. Bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur.
Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya pernah bertanya kepada Romo Fani, Mas, sampean iku beneran ta wong Flores? Ya kalau orang melihat sosoknya tidak ada yang meragukan. Tetapi kalau berinteraksi, orang mengenal, pasti kemudian juga akan sangat keheranan karena kelembutannya, dari gaya bicaranya dan dari semuanya. Ia lebih halus mungkin malah dari tipikal orang Jawa. Bahkan bahasa Jawanya pun juga mumpuni. Saya bisa saja kalah, dan mungkin juga kalau dibandingkan bahasa Jawa saya tidak ada apa-apanya dengan Romo Fani. Dan sisi inilah yang kemudian memang sangat kita kenal. Saya yakin beberapa umat yang pernah mengenalnya, apalagi di paroki Santo Yusuf, pasti teringat dengan kelembutannya dan bahkan juga senyum khasnya. Memang beberapa tahun terakhir, walaupun senyum itu senantiasa muncul setiap kali berjumpa dengan semua orang, mungkin tidak banyak yang tahu apa yang ada di baliknya. Beberapa tahun yang lalu ketika Romo Fani harus menjalani proses perawatan yang lebih intens setelah pengakuan dosa. Romo Fani ini termasuk bapak pengakuan saya. Setelah pengakuan dosa, Romo Fani tiba-tiba bertanya, Mar, kesusu pora? Loh, enggak mas, ngobrol sebentar yuk. Dan di situ ketika Romo Fani kemudian bercerita bagaimana kekhawatirannya, bagaimana ketakutannya akan proses yang harus dijalani. Dan Romo Fani mengatakan, cuci darah kok rasanya mengerikan. Darah harus dipompa keluar, dicuci lalu dikembalikan lagi, dibersihkan. Dan dengan cara itulah ia bisa melanjutkan hidup. Dan ketakutan, kekhawatiran itu muncul. Saya juga terkejut mendapatkan sharing semacam itu. Dan ketika sudah kembali, lalu dalam WA saya bilang, setelah WA saya hanya bilang, Mas, nggak usah mikir cuci darah, kita pikir aja itu seperti ibu saya bilangnya laundry, Mas. Dan Romo Fani tidak segera menjawab. Beberapa hari kemudian ketika bertemu di Surabaya, apalagi ketika kemudian jarum itu harus ditinggal di tangannya untuk memudahkan proses selanjutnya, Romo Fani sudah berani menunjukkan tangannya. Mar, iki wis siap-siap, kalau laundry bisa segera dijemur, ada jepitannya. Dan dengan senyumnya itu, lalu saya kemudian melihat bahwa senyumnya sudah kembali lagi. Hanya dengan perkataan sederhana, kita tidak usah mikir cuci darah lah mas, kayaknya kok menakutkan. Ya sudah, bisnis laundry aja. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian juga bisa memberikan sebuah kesan bahwa kepercayaannya seperti dalam bukunya, setia dalam harapan, berharap dengan setia. Itulah yang dihidupi.
Memang situasi fisiknya tidak mendukung, dan pernah juga diungkapkan bahwa ketika ada yang bertanya, kok sekarang jarang sekali misa Mas? Iya, ternyata kalau mau misa itu mikirnya panjang, bukan karena tidak mau, bukan karena tidak bisa atau dan sebagainya, atau karena kondisinya, tetapi karena kalau aku mau berbuat sesuatu, bahkan misa pun, aku harus merepotkan banyak orang. Dan itulah yang tidak diinginkan. Dan kegelisahan itulah yang ada. Walaupun kemudian kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutannya itu dimunculkan di dalam cerita-cerita yang singkat, tetapi yang sering kita lihat dan selalu kita lihat adalah senyumnya. Sebuah hal yang kemudian menunjukkan inilah kesaksian yang nyata bahwa pasca kebangkitan Tuhan sungguh sudah dimiliki, dan nampak di dalam cara berinteraksinya, terutama dengan kami para romo, ketika berjumpa saling mengejek dan sebagainya, dan ketika ejekan itu sampai pada kondisi fisiknya, Romo Fani pun tetap membalas dengan senyum. Dan kegembiraan itu bukan karena merasa bahwa ini yang goda ini romo, tetapi memang itulah muncul dari kedalaman hatinya dan penghayatannya. Hari ini kita mengantarkan seseorang yang sudah memberikan kesaksian semacam itu kepada kita. Kita memberikan rasa hormat dan juga rasa syukur kita, karena kita sudah pernah mengalami di tengah-tengah kita pribadi yang sungguh-sungguh menghadirkan dan mengantarkan kita kepada Kristus sendiri. Dan tentu saja kita ketika berterima kasih, ketika bersyukur, tidak hanya mengucapkan itu, tidak hanya berhenti sampai pada kata-kata, tetapi kesaksian yang kita terima dari Romo Fani hendaknya kemudian juga kita lanjutkan, sehingga kepercayaan bahwa Tuhan yang bangkit sungguh-sungguh tidak hanya kita ucapkan, tidak hanya berhenti pada mulut kita, tetapi kemudian sungguh kita nampakkan dan kita hadirkan, seperti yang sudah diberikan Romo Fani kepada kita. Romo Fani, selamat jalan dan selamat menikmati Paskah abadi bersama Kristus. Doakanlah kami yang sedang berziarah. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk Romo Stefanus Vanihore yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk Romo Stefanus Vanihore yang telah menjabat imam dalam gereja. Semoga ia diikut sertakan dalam perayaan ibadat surgawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Rahim, bersama persembahan roti dan anggur ini, kami persembahkan jiwa Romo Stefanus Vanihure kepadamu. Persatukanlah dengan kurban Kristus di altar suci ini, agar dia boleh menikmati perjamuan surgawi bersama Kristus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Membebaskan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, beserta semua uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Romo Stefanus Vanihure, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudari-saudaraku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang datang ke dalam perjamuan Tuhan. Diumumkan untuk yang menerima komuni, mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, dan nanti Romo akan mendatangi tempat-tempat dan dibantu oleh petugas tatib.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kehidupan dan kebangkitan kami telah menyambut anugerah putra-Mu yang mengorbankan diri bagi keselamatan kami. Maka dengan penuh iman, kami serahkan jiwa Romo Stefanus Vanihure ke dalam pangkuan kasih-Mu, agar ia hidup abadi bersama Bunda Maria dan para kudus, menikmati indahnya kebahagiaan surgawi bersama Kristus, Guru dan Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk. Sebelum kita lanjutkan dengan upacara pemakaman, sejenak kita dengarkan beberapa patah kata ungkapan kasih. Yang pertama dari wakil keluarga Romo Stefanus Vanihure, dan nanti yang kedua dari Keuskupan Surabaya. Kepada wakil keluarga kami persilahkan menggunakan mimbar yang di sebelah kanan. Perkenalkan, saya Rizky, salah seorang keponakan dari Romo Vani. Pada kesempatan kali ini, mewakili keluarga besar Hendrikus Hure, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Keuskupan Surabaya yang selama ini sudah mendanai seluruh biaya pengobatan Romo Vani. Berikutnya, saya juga berterima kasih kepada para Romo, para suster, serta para frater yang ada di sini, karena selama ini sudah menjadi keluarga kedua bagi Romo Vani. Kalau saya membaca buku dari Romo Vani, saya melihat ada begitu banyak cinta yang didapatkan oleh Romo Vani dari persaudaraannya dengan para Romo, para suster, dan para frater. Untuk itu kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak sedalam-dalamnya. Lalu yang ketiga, ucapan terima kasih keluarga kami adalah untuk para umat yang hadir di sini, dan juga para umat yang tidak hadir di sini. Kalianlah api semangat, motivasi terbesar Romo Vani dalam berkarya. Romo Vani adalah sosok teladan dalam keluarga kami. Struktur kepemimpinan keluarga kami adalah sebagai berikut: Oma, Romo Vani, kakak-kakaknya, keponakan, lalu cucu. Jadi kakak-kakaknya Romo Vani itu nurut semua sama Romo Vani. Ternyata sebesar itu kuasa seorang Romo dalam keluarga Katolik. Hanya ibu yang kuasanya lebih tinggi dari Romo Vani di keluarga kami. Romo Vani adalah pribadi yang murah senyum, ramah, selalu perhatian dengan setiap orang. Jadi tidak heran kalau ada kelakar dari para Romo, kalau Romo Vani ini ibaratnya santo atau orang kudus dari Surabaya. Karena ya memang kepribadiannya sehari-hari orang yang seperti itu. Sebagai keponakan, jujur, saya tidak pernah melihat Romo Vani marah sekalipun. Dan tidak pernah sekalipun saya mendengar Romo Vani berbicara buruk tentang orang lain. Selalu berbicara hal baik tentang orang lain. Bila keluarga besar berkumpul dan mulai ngobrol, lalu pembicaraan sudah mulai mengarah ke pembicaraan hal yang buruk tentang orang, saya ingat yang dilakukan oleh Romo Vani adalah diam, tidak berkata apapun, kemudian berusaha menarik diri, berpura-pura capek atau apa, atau berusaha mengalihkan pembicaraan. Beliau adalah orang yang seperti itu. Lalu bagi saya, keponakan Romo Vani tidak hanya seorang Romo, seorang pendoa dan penulis. Bagi saya, Romo Vani adalah seorang guru
seorang pendidik. Dulu waktu kami kecil, kami pernah, para keponakan, waktu masih kecil, kami pernah diajak pergi ke Seminari Garum. Di Seminari Garum itu saya ingat Romo Fani berkata bahwa Romo Fani ini suka mengajar. Dan kalau boleh memilih daripada ditempatkan di gereja, Romo Fani lebih suka ditempatkan di tempat di mana bisa membina para calon imam, para frater. Saya yakin Romo Fani meniru Yesus, Sang Guru. Sadar bahwa usianya tidaklah lama, Yesus mencari 12 murid agar ajaran cinta kasih-Nya tetap ada. Saya yakin Romo Fani pun demikian, memilih untuk menghabiskan masa imamatnya mendidik para calon imam, para frater. Maka dari itu pada hari Sabtu kemarin saya terharu melihat bahwa ada salah satu Romo yang berkata bahwa dulunya adalah murid didik Romo Fani dan memimpin jalannya misa arwah. Saya yakin Romo Fani pasti tersenyum bangga. Yang terakhir dari saya, Romo Fani di hari pentabisan imamatnya pada bulan Agustus tahun 1997 memilih moto, hiduplah dengan berakar dalam Dia. Pada kesempatan kali ini, di hari pemakaman ini, saya ingin berkata, Om Fani sudah berakar begitu kuat dalam Kristus. Pohon iman tersebut telah menghasilkan banyak buah kasih, dan buah kasih itu sekarang ada di sini, menghantarmu pergi ke tempat peristirahatan terakhir. Terima kasih banyak ya Om, sudah hadir dalam hidup kami, menginspirasi kami. Doakan kami agar kami yang masih bersiara di dunia ini dapat seperti motomu, berakar kuat dalam Kristus dan berbuah dimanapun kami berada dan berkarya. Terima kasih. Saya tidak punya banyak kata lagi tentang Romo Fani. Selain yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada keluarga untuk merelakan bahwa putra terbaiknya yang dipilih Allah sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Allah dan kepada jemaat. Terima kasih pula kepada umat beriman yang telah menyertai perjalanan imamat Romo Fani dalam penggembalaannya, sehingga hal-hal indah yang telah dijumpainya saya yakin menjadi bagian dari pengalaman hidupnya dalam pelayanannya. Terima kasih kepada rekan-rekan imam yang telah menyertai perjalanan beliau juga, yang telah menjadi teman seperjalanan sehingga beliau mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada begitu banyak orang yang bisa memberi kesaksian terbaik di mimbar ini, dan saya yakin kesaksian itu menjadi tanda bahwa beliau sungguh-sungguh menjadi alter Kristus, menjadi pribadi yang menyerupai Kristus sendiri. Dan bahkan kalau nanti bukunya itu jadi terbit tentang kesaksian Musa, saya yakin bahwa dia sudah menjadi saksi, menjadi martir sampai akhir, dengan membawa tanda-tanda Kristus, penderitaan Kristus di dalam tubuhnya, dan tetap membagikan buah-buahnya meskipun dia
sebenarnya tercabik-cabik 2 kali seminggu. Bahkan kalau tadi saya merenungkan Mazmur yang kita dengar, hatiku haus akan Dikau ya Tuhan. Romo Fani sekarang sudah tidak haus lagi, karena pertama tahun 2021 saya ingat beliau harus menjaga jatah air itu maksimal 1 liter sehari. Kemudian sejak 2022 itu jatahnya menurun menjadi setengah liter sehari. Saya pernah tanya, Romo kalau haus bagaimana? Ya ditahan gitu. Dan Romo Andi itu berjasa ya, menyediakan gelas untuk menakar air minumnya, sehingga beliau tahu takarannya. Karena kalau terlalu banyak, jelas nanti apa yang dialami Romo Fani itu kebanyakan cairan, sehingga sempat beliau cuci darah 3 kali seminggu. Romo Fani tidak haus lagi karena sudah berjumpa dengan sang air hidup juga. Beliau adalah orang yang melampaui apa-apa yang dialaminya. Meskipun harus mengalami cuci darah, dan saya yakin dicoblos 2 kali seminggu itu bukan perkara yang mudah seperti disampaikan Romo Damar tadi. Ada ketakutan dan kecemasan yang dialami. Tetapi toh tetap saja melampaui apa yang dideritanya, tetap tersenyum. Dia haus tetapi tetap memberikan rasa segar kepada semua orang yang dijumpainya. Dia lemah tetapi selalu menguatkan setiap orang yang datang padanya, dan selalu dikuatkan. Dia mengalami keburukan dan penderitaan tetapi tidak pernah sedikit pun umpatan atau kata-kata buruk keluar dari bibirnya. Maka beliau sebenarnya sudah sampai di surga sebelum waktunya. Hidup menjalani sebagaimana orang yang telah bangkit. Maka kesaksian hidup manusia Paskah itu yang diberitakan setiap hari. Ketika dia berjalan mencari matahari, ketika ngajak saya untuk ke pastoran katedral mencari biskuit, atau sekedar jalan-jalan ringan, itulah semua yang menjadi kesaksian diri sebagai seorang manusia Paskah, orang yang sebenarnya sudah bangkit sebelum bahkan waktunya tiba tanggal 12 April kemarin. Maka terima kasih kepada juga khususnya RKZ Rumah Sakit Katolik Vincentius A. Paulus Surabaya yang sejak 2019 paling tidak merawat beliau untuk laundrynya. Jelas sebelumnya beliau sudah mengalami sampai stroke dan juga operasi untuk pengambilan ginjal di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua orang yang peduli dan merawat beliau, siapapun, menemani bukan hanya secara fisik tetapi dengan doa dan juga dengan apapun yang dibutuhkan Romo Fani. Dan akhirnya terima kasih kepada semua orang yang terlibat pada hari-hari terakhir beliau untuk upacara-upacara arwah, tutup peti, kemudian juga sampai di sini. Kepada pihak Seminari Tinggi Providensia Dei, kepada para formator dan para fraternya yang telah merawat beliau dengan ibadah, doa, dan segala hal untuk kebutuhan para pengunjung yang datang untuk melawat Romo Fani. Dan juga kepada paroki Katedral Hati Kudus Yesus yang telah sejenak menerima persemayaman beliau tadi pagi, dan juga dari pihak Sanktuarium dan juga paroki Vincentius A. Paulus Kediri, dan semua orang yang hadir, baik yang hadir di sini maupun juga secara online barangkali menyaksikan. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan dan memilih seorang yang begitu indah menjadi saksi yang berjalan di tengah-tengah kita.
Semoga kiranya kesaksian hidup beliau tidak hanya menjadi kenangan, tetapi kita lakukan dan kita warisi untuk perjalanan kita selanjutnya. Dan semoga kita semua menjadi saksi-saksi sebagaimana Romo Fani memberi senyum, sapaan kepada siapapun, khususnya kepada para imam dan calon imam. Beliau menjadi teladan seorang gembala yang baik, yang tidak hanya mengandalkan keadilan, aturan atau hukum, tetapi belas kasih yang melampaui semuanya itu. Maka sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya mewakili Romo Administrator, Romo Yosef Eko Budi Susilo dan para Romo Kuria dan juga Keuskupan Surabaya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda sekalian. Semoga doa-doa Romo Fanilah yang menyertai kita semua dalam pesiarahan kita selanjutnya. Romo Fani, doakanlah kami. Amin. Dan sekarang marilah kita lanjutkan dengan liturgi pemakaman. Saudara-saudariku, kita ikuti liturgi pemakaman. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu Romo Stefanus Vanihure yang akan kami istirahatkan di sini bangkit bersama Engkau dan hidup damai dalam keabadian surgawi untuk selama-lamanya. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Romo Stefanus Vanihure sekarang wafat bersama Kristus. Semoga ia hidup dalam keadaan baru bersama Kristus untuk selama-lamanya. Semoga doa-doa kita mengiringi Romo Fani ini dalam perjalanannya menuju ke rumah Bapa. Semoga cinta kasih, kerja keras dan pelayanan Romo Fani dalam menggembalakan umat di Keuskupan Surabaya semerbak harum mewangi bagaikan kuntum bunga ilahi ini. Manusia diciptakan dari tanah dan ia akan kembali ke tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut membangkitkan Romo Fani
untuk menikmati hidup damai dan bahagia bersama Kristus di surga untuk selama-lamanya. Sahabatku tercinta Romo Stefanus Vanihure, masukilah hidup abadi dengan penuh sukacita dan bawalah tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah Romo Stefanus Vanihure hidup kekal di surga, dan sinarilah dia dengan cahaya. Semoga semua orang yang telah meninggal dunia, terutama para uskup, para imam, dan saudara-saudara yang abu jenazahnya dimakamkan di tempat ini, beristirahat dengan damai di dalam rumah Bapa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa requiem sudah selesai. Setelah peti dimasukkan di dalam kubur, keluarga bisa menaburkan bunga bergantian. Setelah keluarga dilanjutkan para romo, suster, frater, dan para pelayat sekalian. Dipersilakan keluarga bisa menaburkan bunga yang telah disediakan bisa ditaburkan. Dipersilakan. Setelah itu keluarga kembali lagi duduk. Untuk umat di luar nanti dipersilakan setelah para romo. Untuk keluarga dipersilakan duduk kembali.
Untuk para pelayat yang hendak menaburkan bunga, lewatnya pintu utama, pintu depan, lalu nanti keluar melalui pintu di sebelah kubur Romo Fani. Para romo dipersilakan untuk kembali. Kalau romo keluar lewat pintu keluar, nanti bisa langsung ke Wisma Bethlehem untuk makan siang di sana. Untuk para pelayat, frater, suster, para romo, setelah acara pemakaman ini telah disiapkan makan siang di Wisma Bethlehem. Diundang untuk makan siang di sana.